Di antara sekian banyak negara yang ada di Eropa, negara Latvia menjadi negara yang jarang diperbincangkan. Padahal, layaknya negara-negara lain yang ada di Eropa, negara Latvia juga memiliki banyak keunikan. Salah satunya adalah fakta bahwa negara yang terletak di kawasan Baltik Eropa Utara ini memiliki bahasa resmi yang menjadi salah satu bahasa tertua di muka bumi, yang menjadi induk dari semua bahasa di Eropa. Bahasa Latvia adalah bagian dari rumpun bahasa Indo-Eropa dan bersama-sama dengan bahasa Lituania, menjadi dua cabang bahasa Baltik yang masih lestari. Selain itu, negara Latvia juga mempunyai desain bendera paling tua di dunia. Bendera Latvia menggunakan desain yang sama sejak tahun 1280, yang itu artinya bahwa desain tersebut telah digunakan selama hampir 8 abad. Satu-satunya desain bendera yang mungkin lebih tua dibandingkan bendera negara Latvia adalah bendera negara Denmark, yang diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-12. Negara ini berbatasan dengan Estonia di utara, Lituania di selatan, Rusia di bagian timur, dan Belarus di tenggara. Dengan luas wilayah 64.589 km persegi, dan dihuni oleh sekitar 1.842.226 jiwa, negara yang pernah dikuasai oleh Jerman dan Soviet ini, menjadi salah satu negara dengan penduduk paling jarang di Eropa. Negara Latvia dihuni oleh bangsa Latvia, yang merupakan bagian dari bangsa Balti yang secara budaya berhubungan dengan bangsa Lituania. Masyarakat Latvia dikenal sangat suka akan pesta, bernyanyi dan menari, sehingga negara ini memiliki lebih dari 1 juta lagu rakyat. Semua orang di negara Latvia menyanyikan lagu-lagu tersebut di festival dan di tempat-tempat lain. Festival di Latvia akan menjadi surga bagi siapapun yang menyukai musik rakyat. Selain itu, Latvia menjadi salah satu negara dengan wanita tertinggi di dunia, dengan rata-rata tinggi mencapai 170 cm. Para prianya juga dikenal memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, dan mereka menempati peringkat keempat sebagai pria tertinggi di dunia. Orang-orang Latvia memiliki sikap yang agak mirip dengan orang Rusia. Mereka agak pendiam dan tidak mengekspresikan emosi secara terbuka kepada orang asing. Sebelum pendudukan Soviet pada tahun 1940, etnis Latvia merupakan sekitar 3/4 dari populasi negara ini. Namun hari ini, mereka membentuk sekitar 3/5 dari populasi, dan Rusia menyumbang sekitar 1/4, yang dimana ada kelompok kecil Belarusia, Ukraina, Polandia dan lainnya. Bahasa resmi Latvia adalah bahasa Latvia, akan tetapi, hampir 1/3 dari populasinya berbicara dalam bahasa Rusia. Tidak berbeda dengan negara lain pada umumnya, sebagian besar masyarakat Latvia tinggal di ibu kota. Mereka tinggal di ibu kota Riga, yang menjadi kota terpadat di negara itu. Tercatat sekitar 641.481 orang, atau hampir 1/3, penduduk Latvia tinggal di kota Riga. Riga merupakan kota terbesar di kawasan Baltik, dan terletak di muara sungai Daugava. Kota ini menjadi pusat kebudayaan, pemerintahan, bisnis, keuangan, industri dan pendidikan. Dan berkat arsitektur bangunannya, kota Riga dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia. Meski memiliki wilayah relatif kecil, Latvia menjadi kawasan paling hijau di Eropa. Latvia memiliki hutan yang cukup luas. Hutan Latvia sering disebut sebagai emas hijau. Ini dikarenakan hutan di Latvia berkontribusi besar terhadap perekonomiannya. Kayu dan produk kayu merupakan produk terpenting negara ini, sekitar 54% wilayahnya adalah hutan dan 10%-nya merupakan wilayah berlumpur. Di hutan ini juga dihuni oleh bangau hitam, elang, berang-berang, serigala, rusa, babi hutan dan rubah merah. Salah satu hutan yang dijadikan taman nasional adalah Taman Nasional Gauja, yang merupakan taman nasional paling luas dan paling tua di Latvia. Negara Latvia
juga memiliki pohon ek yang sangat tua, yang berasal dari zaman Fir'aun yang ditemukan di Latvia, selama proyek penggalian. Pohon tersebut tumbuh di pantai Daugava, pada sekitar 3.500 tahun yang lalu, atau ketika Fir'aun tukang kamen, menjadi penguasa Mesir. Negara Latvia, mempunyai sejarah yang cukup kelam. Pada masa Perang Dunia II, sebanyak kurang lebih 12,5% penduduk Latvia dibunuh, di mana jumlah ini menjadi yang terbesar di Eropa. Dikatakan bahwa pasukan Nazi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar kematian ini. Selain itu, sebanyak 190.000 orang dipenjara di Soviet pada tahun 1945 hingga tahun 1952. Pada tahun 1930-an, negara Latvia memiliki populasi penduduk Yahudi yang signifikan, yang diperkirakan mencapai lebih dari 90.000 jiwa. Hingga kemudian selama Perang Dunia II, Soviet dan Jerman menduduki Latvia, dan membuat orang-orang Yahudi melarikan diri dari negara itu, atau dideportasi ke kamp penjara, atau kamp konsentrasi atau dieksekusi. Pasukan Nazi bertanggung jawab atas antara 65.000 hingga 75.000 kematian ini. Pada akhir perang, hanya beberapa ribu orang Yahudi Latvia yang tersisa di negara ini. Karena telah diserang dan diduduki oleh kekuatan asing, sebagian besar sejarahnya, negara Latvia harus berjuang untuk melestarikan bahasa, cerita rakyat, dan adat istiadatnya yang khas. Hilangnya kemerdekaan politik negara itu pada abad ke-13, secara efektif, menghentikan perkembangan budaya Latvia selama berabad-abad. Negara ini, bahkan harus mengganti mata uangnya beberapa kali, di bawah pemerintahan Soviet. Latvia menggunakan rubel Rusia sebagai unit moneternya, tetapi pada tahun 1993, negara ini, mengadopsi mata uangnya sendiri, yang disebut dengan mata uang Lat. Kemudian pada 1 Januari tahun 2014, negara Latvia mengadopsi euro sebagai mata uang resminya. Negara Latvia dapat secara terbuka dan aktif merayakan warisan budaya mereka baru pada abad ke-19.